Nih ya, sebelum gue lanjut. Nah, di video sebelumnya itu gue itu sebenarnya kelupaan outro ya. Yang harusnya gue bilang tuh, nah sampai di sini dulu videonya ya. Nah, itu gue lupa ya, yang part 9 itu ya. Nah itu, tau nggak kenapa gue lupa? Karena, nah di situ gue sebenarnya masih belum mau menghentikan videonya ya. Tapi gak apa-apa lah, itu kan videonya kan, durasi videonya kan emang udah pas gitu kan. Padahal gue sebenarnya belum. Nah, gue itu menghentikan videonya karena mak gue tiba-tiba dateng gitu loh. Mak gue tiba-tiba dateng gitu kan. Ya kan gue kan rekamnya malam nih, ya. Ya. Nah, yang part 9 tuh gue rekam jam 8 ya. Nah, itu mak gue dateng gitu kan. Nah, malah minta hitung pakai kalkulator gitu. Habis itu bukannya pergi malah malah temen gue sampai jam 9. Hingga gini dah hasilnya nih. Gue rekam lagi jam 9 nih jadinya. Kan. Padahal seandainya kalau mak gue gak dateng, kemungkinan part 9 itu nanti gue stop videonya di durasi yang pas. Yang kedua, harusnya nih gue udah lanjut ke part 12 untuk perekamannya. Gitu. Oke, mari kita mulai ya. Halo, perkenalkan nama saya, perkenalkan, saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom. Dan sekarang, em, kita akan lanjut reaction video sejarah perang dunia pertama part 10. Yang harusnya sih kalau mak gue gak dateng, harusnya udah lanjut ke part 12 tuh. Kan 10-11 harusnya udah selesai tuh kalau mak gue gak dateng. Tidak ada subtitle. Wah, yang bener aja weh. Depan Verdan, Jenderal Joffrey mengirim bala bantuan sebanyak mungkin. Ia juga menunjuk seorang pimpinan terkenal untuk mempertahankan Verdan. Dia adalah Jenderal Philippi Pitain yang pada saat itu berusia 60 tahun. Melihat pertahanan di garis depan yang semakin memprihatinkan, Jenderal Pitain berusaha membangkitkan semangat para prajurit. Ia bahkan menyediakan sebanyak mungkin minuman anggur untuk meningkatkan moral dan menghibur pasukannya yang kelelahan. Bahkan pada saat itu, jumlah minuman anggur yang tersedia lebih banyak daripada air putih sebagai upaya untuk memberi keberanian kepada pasukan di garis depan agar mereka siap berjuang dan mati demi tanah air mereka. Pada tanggal 4 Maret 1916, 2 minggu setelah serangan Jerman di Verdan dimulai, Jenderal Pitain menghadapi masalah logistik yang sangat serius. Dari pos komandonya di Sauli, ia melihat bahwa satu-satunya jalan utama menuju garis depan sepenuhnya tertutup. Jalan tersebut adalah jalur vital untuk mengirim bala bantuan dan pembekalan. Menyadari situasi yang genting, Jenderal Pitain mengambil tindakan tegas. Ia mengerahkan 4.000 truk untuk mengangkut bala bantuan dan logistik dari seluruh penjuru Perancis ke garis depan. Selain itu, Jenderal Pitain juga menekankan pentingnya rotasi pasukan. Ia memastikan para prajurit mendapatkan waktu istirahat secara teratur agar tetap sanggup menempuh jarak jauh dan mempertahankan daya juang mereka di tengah tekanan perang yang berat. Sejak awal Maret 1916, jumlah pasukan Perancis di Verdan meningkat drastis dari 200.000 menjadi 400.000 prajurit. Dalam situasi genting ini, Jenderal Pitain memperkenalkan konsep yang ia sebut sebagai garis perlawanan, garis pertahanan yang membentang di sebelah kiri dan kanan Sungai Meuse, yang menurutnya tidak boleh dilewati oleh pasukan Jerman. Dan untuk memperkuat pertahanan, Jenderal Pitain membagi garis depan menjadi beberapa sektor, lalu menghubungkannya dengan jaringan komunikasi yang terorganisir. Tindakan darurat ini berhasil memulihkan kepercayaan di kubu Perancis, meskipun kondisi di garis depan tetap sangat mengerikan. Sementara itu, senjata-senjata berat Jerman terus menghujani posisi-posisi Perancis tanpa henti. Dan tak hanya itu, mereka juga meluncurkan serangan gas beracun di sekitar wilayah Verdan, menambah horor di medan perang yang sudah penuh penderitaan. Bagaimana nama kamu muncul di ponsel orang? Sayangku, hatiku.
menambah horor di medan perang yang sudah penuh penderitaan. Verdun benar-benar berubah menjadi pertempuran duel sampai mati antara dua kekuatan militer terkuat di dunia pada masa itu. Sebuah pertarungan brutal yang menyimbolkan tekad dan kehancuran dalam skala yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Pasukan-pasukan Jerman yang belum mendapat waktu istirahat sejak serangan dimulai mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan parah. Banyak dari mereka tumbang di medan perang, bahkan sampai kehilangan kesadaran. Namun perintah tetap tegas dan tak mengenal ampun. Mereka harus terus maju. Maju. Pada tanggal 5 Maret 1916, tepat seminggu setelah jatuhnya benteng Duomolt, pasukan Jerman berhasil merebut sebuah desa yang terletak di belakang benteng tersebut. Desa itu kini telah porak-poranda akibat pertempuran sengit. Pasukan Perancis yang masih bertahan di sana akhirnya ditangkap dan menjadi tawanan perang. Pemimpin pasukan ini adalah Kapten Charles de Gaulle yang dinyatakan gugur di medan perang. Tidak ada kabar pasti tentang keberadaannya setelah pertempuran, dan laporan yang beredar menyebutkan bahwa ia tewas saat memimpin pasukan di garis depan. Bahkan Jenderal Pétain sempat menulis pernyataan resmi yang menyatakan bahwa Kapten Jenderal de Gaulle yang dikenal karena nilai intelektual dan moralnya yang tinggi telah gugur dalam pertempuran. Atas jasanya, ia pun sempat dianugerahi penghargaan Anumerta. Namun kenyataannya berbeda. Charles de Gaulle masih hidup. Ia tertangkap dalam keadaan terluka dan dibawa sebagai tawanan perang ke Jerman. Peristiwa ini menjadi awal dari masa tahanan panjangnya, sekaligus membuka bab baru dalam perjalanan seorang pria yang kelak menjadi tokoh besar dalam sejarah Perancis. Keesokan harinya, pada tanggal 6 Maret 1916, Jerman melancarkan serangan besar berikutnya. Fokus serangan kali ini diarahkan ke garis depan sepanjang 6 km di tepi Sungai Meuse, sebuah wilayah strategis yang menjadi pintu masuk menuju kota Verdun. Serangan ini menandai fase baru dalam ofensif Jerman yang kini semakin dekat untuk menembus jantung pertahanan Perancis dan memasuki Verdun sepenuhnya. Sementara itu, di sisi lain medan pertempuran, pasukan Perancis yang berada di garis depan Verdun mulai menyadari pergerakan ofensif Jerman. Menanggapi ancaman tersebut, mereka segera melakukan tembakan artileri ke posisi musuh, berusaha menghentikan laju pasukan Jerman sebelum berhasil menembus lebih dalam lagi ke wilayah pertahanan Perancis. Serangan Jerman di Verdun dipimpin langsung oleh putra mahkota Jerman, Wilhelm Kronprinz, yang berharap dapat mencetak terobosan besar dalam waktu singkat. Namun rencana ambisinya tidak berjalan sesuai harapan. Pasukannya justru terjebak dalam kepungan tembakan artileri dan perlawanan sengit dari pasukan Perancis. Maka dari itu, terobosan yang telah lama dirancangnya gagal total. Pada tanggal 10 Maret 1916, Jenderal Joseph Joffre tiba di Seuli untuk meninjau langsung situasi di Verdun. Meski mengakui pentingnya mempertahankan kota ini, Joffre tetap menegaskan bahwa prioritas strategis sebenarnya adalah ofensif besar yang direncanakan di Somme. Sementara di garis depan, Jenderal Pétain terus-menerus mengirim permintaan pasukan tambahan dan material untuk mempertahankan Verdun yang kini berada di ambang kehancuran. Dengan penuh pertimbangan, akhirnya Jenderal Joseph Joffre mengirim bala bantuan dengan satu-satunya jalur logistik yang masih bisa diandalkan, yaitu jalan utama sepanjang 55 km dengan lebar 7 meter yang menjadi urat nadi penghubung antara garis belakang dan garis depan. Truk-truk pengangkut beroperasi tanpa henti selama 75 jam. Beban berat yang ditanggung menyebabkan jalan tersebut retak, ambruk, dan rusak parah. Untuk mengatasi hal ini, Jenderal Pétain meluncurkan proyek perbaikan besar-besaran. Jalan diperkuat, diperluas, dan bahkan dibuka tambang batu untuk menopang pekerjaan itu. Pekerjaan ini melibatkan tentara cadangan dan unit pekerja kolonial dari Indochina Perancis. Kontribusi mereka menjadi bagian penting dalam menjaga jalur logistik tetap hidup dan Verdun tetap bertahan.
Dan di sisi lain, untuk mendukung kelangsungan hidup para prajurit di garis depan, pasukan Perancis mengambil semua ternak milik warga sebagai sumber makanan bagi pasukan. Namun bagi anjing-anjing warga dilatih secara khusus untuk mengangkut air, amunisi, menangkap tikus, bahkan digunakan sebagai menguji masker pelindung. Sementara itu di Paris, kekhawatiran mulai tumbuh di kalangan warga sipil terhadap nasib para prajurit dan para warga yang terjebak di Verdun. Dan untuk meredahkan kepanikan, pers Prancis diberi tugas penting, yaitu meyakinkan publik bahwa Verdun masih bertahan dan perlawanan Perancis masih kuat. Dan untuk menjaga semangat nasional tetap menyala, surat kabar Perancis mendedikasikan seluruh edisi 11 Maret 1916 yang menampilkan seorang pria sebagai penyelamat Verdun. Surat kabar itu menyatakan bahwa dia adalah orang yang bersungguh-sungguh dan peduli terhadap kesejahteraan prajurit. Berasnya sensasional. Chicken spicy chicken. Jurit. Surat kabar Perancis ini pun menarik perhatian Jerman, hingga penerbit Jerman pun menerbitkan surat kabar harian terkemuka di Berlin yang tertulis bahwa pertempuran bukan lagi antara pasukan tetapi antara rakyat, dan kemenangan akan bergantung pada dua faktor, yaitu kemauan keras dan keberanian. Pada tanggal 14 Maret 1916, Presiden Perancis Raymond Poincaré bersama Jenderal Joffre mengundang Pangeran Alexander dari Serbia untuk mengunjungi Verdun. Saat itu rakyat Serbia tengah menghadapi penderitaan mereka sendiri di garis depan di Balkan. Namun kehadiran sang pangeran di Verdun dianggap penting untuk menunjukkan bahwa Perancis sedang berjuang keras melawan Jerman. Meski berada jauh dari lumpur dan kehancuran di garis depan, Joffre masih berselisih dengan Jenderal Pétain yang menuduhnya terlalu banyak menyerap pasukan yang seharusnya dipersiapkan untuk serangan besar di Somme. Sementara itu, pasukan tambahan yang diminta oleh Jenderal Pétain terus berdatangan menuju Verdun. Setiap prajurit membawa beban 20 kg senjata dan perlengkapan, ditambah sebotol air atau anggur berkapasitas 2 liter, serta jatah makanan 3 kali lipat. Perjalanan ke garis depan Verdun bagaikan neraka tanpa akhir, mendaki dari kaki bukit menuju puncak-puncak yang telah dihancurkan oleh artileri musuh. Dalam kondisi ini, banyak prajurit kehilangan arah, bahkan peta tidak lagi berguna karena jalur yang sering mereka lewati telah berubah total oleh ledakan. Di tengah penderitaan ini, banyak dari mereka mulai merasa iri kepada para pilot yang mereka bayangkan bertempur dengan terhormat dan jauh dari lumpur, tikus, dan bau kematian di parit. Namun kenyataannya berbeda. Pilot-pilot di medan tempur Verdun terlibat dalam pertempuran udara yang brutal dan sangat dekat. Mereka seringkali memburu dengan kecepatan tinggi dan seringkali saling menembak dari jarak hanya 10 meter. Pada awalnya, langit Verdun dikuasai oleh Jerman berkat pesawat tempur Fokker Endicott yang dilengkapi senapan mesin tersinkronisasi. Dominasi udara ini memudahkan Jerman melakukan pengintaian dan membombardir posisi Perancis. Namun situasi berubah ketika Jenderal Pétain mengerahkan pesawat tempur Nieuport 11. Nieuport mengimbangi bahkan melampaui Fokker. Pilot-pilot Perancis seperti Jean Navarre mulai menentang dominasi udara Jerman, menjadikan langit Verdun menjadi medan tempur yang baru. Kembalinya kendali udara ke tangan Perancis meningkatkan moral pasukan di darat dan memperkuat pertahanan mereka secara keseluruhan. Pilot yang berhasil menembak jatuh 5 pesawat musuh disebut ace. Ace yang paling disegani di Verdun adalah Letnan Jean Navarre yang pada saat itu berusia 21 tahun. Navarre adalah pembalap Perancis pertama yang meraih lebih dari 10 kemenangan di udara. Dia akan memenangkan 30 duel sebelum mengalami cedera serius. Dia seringkali disebut sebagai malaikat pelindung Hirsus atau penjaga Verdun. Kemudian pada tanggal 9 April 1916, Jerman kembali melancarkan serangan dahsyat. Kali ini secara bersamaan di kedua tepi sungai Meuse, dan brigade artileri Jerman tak henti-henti menghujani garis depan Perancis siang dan malam tanpa jeda, menciptakan guncangan terus-menerus yang mengoyak tanah dan semangat para prajurit.
Waduh, itu udah ngeri banget, Cok. Bah. Waduh, udah masuk. Sebelumnya di episode 3, pada tanggal 9 April 1916, di malam hari, Jerman menyerang Perancis dengan brutal di kedua tepi sungai Meuse dengan artilerinya. Saat matahari terbit, pada tanggal 10 April, terlihat posisi pertahanan Perancis tampak luluh lantang. Parit-parit pertahanan dipenuhi jasad prajurit, dan pasukan Jerman mulai bergerak maju untuk merebut kendali atas wilayah tersebut. Sementara itu, jauh di garis pertahanan Verdun, pasukan Perancis mulai diliputi rasa frustasi setelah mengetahui bahwa banyak rekan mereka gugur di tepi sungai Meuse. Bahkan Jenderal Petain sendiri mulai dilanda keputusasaan. Namun di tengah tekanan itu, ia tetap berusaha membakar semangat pasukannya. Dalam pidatonya, ia berkata, "Serangan dahsyat Jerman di Verdun memang brutal, tapi semangat juang untuk mempertahankan Perancis tak boleh padam." Ia juga mengatakan bahwa pasukan Perancis adalah pasukan pemberani dan akan mengalahkan musuh. Sementara itu, di balik garis depan, kata-kata historis Jenderal Petain segera disiarkan luas oleh aparat propaganda. Ucapannya yang membakar semangat, "Berani kita akan mengalahkan mereka," menjadi simbol perlawanan dan daya juang pasukan Perancis di Verdun. Namun tidak semua pihak memandang Petain dengan kekagumannya. Di markas besar militer di Chantilly, Jenderal Joffre mulai merasa muak dengan Petain yang terus-menerus meminta bala bantuan untuk mempertahankan Verdun. Keberhasilan Petain di mata publik mulai menjadikan sosok yang sangat menonjol bagi Joffre. Merasa posisinya terancam, Joffre mengambil langkah politis. Ia memajukan Petain dengan menawarkannya jabatan baru sebagai Komandan Grup Angkatan Darat Pusat. Meski terdengar seperti promosi, sebenarnya ini adalah cara halus untuk menyingkirkan Petain dari pusat pertempuran, membuatnya tetap berperan tapi jauh dari sorotan utama. Maka dari itu, pada tanggal 1 Mei 1916, Jenderal Petain resmi digantikan oleh Jenderal Robert Nivelle, seorang pria berusia 60 tahun. Ia merupakan lulusan Institut Politeknik. Nivelle dikenal sebagai sosok ambisius, namun sangat patuh pada perintah atasannya. Berbeda dengan Petain, ia tidak banyak meminta bala bantuan, namun ia justru mendapatkan lebih banyak dukungan artileri. Sementara itu, pihak Jerman meyakini bahwa penentuan nasib pertempuran Verdun akan ditentukan di tepi kiri sungai Meuse. Maka sepanjang bulan Mei, mereka melancarkan serangan demi serangan yang brutal dengan fokus utama pada sebuah punggung bukit strategis, yaitu Mordheim yang memiliki ketinggian 295 meter dan lebar sekitar 1 km. Posisi yang menguasai pandangan ke seluruh lembah Meuse menjadikan titik kunci dalam pertempuran. Seorang letnan bernama Louis Maufrais yang merupakan seorang dokter militer berusia 27 tahun ditempatkan di ruang gawat darurat Mordheim, dan ini akan menjadi pengalaman perang Louis Maufrais yang paling mengerikan. Kini tibalah saatnya. Pada tanggal 20 Mei, Jerman melancarkan serangan artileri besar-besaran. Oh kan, tuh. Oke, untuk part 10 sampai di sini aja dulu videonya ya.